Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustina. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, sistem hukum ini merupakan sistem yang terbuka, teman-teman, yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya sendiri. Nah, sistem hukum ini juga merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan penetapan, di mana yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Nah, teman-teman, salah satu pendapat dari para ahli yaitu menurut Lawrence M. Friedman. Dia mengatakan bahwa sistem hukum itu merupakan sistem hukum yang kompleks dan juga lengkap, yang dimana didasari dan juga dilengkapi oleh seperti struktur, substansi, kultur yang saling berinteraksi satu sama lain, teman-teman. Nah, jadi Friedman mengatakan bahwa struktur itu adalah sistem yang yudisal, yang dimana ketika kita terbayang tentang banyaknya para hakim atau jumlah hakim, sedangkan substansi tersusun dari peraturan-peraturan yang mengenai dengan institusi-institusi yang berperilaku. Begitu, teman-teman. Jadi bisa kita bayangkan nih bedanya struktur sama substansi. Nah, adapun kultur nih, teman-teman. Kultur itu hukum yang mengacu kepada bagian-bagian seperti adat kebiasaan, opini, cara berpikir, dan juga cara bertindak nih dari sesuatu yang telah ditentukan. Cara kita bertindak supaya kita bisa nih menilai mana yang baik dan juga mana yang buruk, teman-teman, seperti itu. Ada 4 sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Jadi sistem hukum ini yang menganut sistem hukum civil law. Civil law ini merupakan sistem hukum yang banyak sekali dianut oleh negara-negara Eropa karena ia didasarkan oleh hukum Romawi. Dia terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, adanya kodifikasi, dan yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi dasar atau yang terutama. Nah, yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial, teman-teman. Jadi maksud dari inkuisitorial ini, dalam sistem hukum itu hakim mempunyai peranan yang besar dalam menilai atau memutuskan suatu perkara. Nah, jadi hakim juga harus selalu aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law ini berusaha mendapatkan gambaran yang dari peristiwa yang lebih awal atau lengkap, teman-teman. Nah, hakim harus menemui fakta atau data yang akurat untuk menilai suatu peristiwa sejak dari awal. Begitu, teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum yang menganut sistem hukum common law. Jadi sistem hukum common law ini adalah suatu sistem hukum yang banyak sekali dianut oleh suku-suku Anglika atau Saksa, teman-teman, yang dimana mendiami sebagian besar nih di Inggris, karena dia juga sehingga disebut sebagai sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, di negara-negara bekas jajahan seperti Inggris yang masih menganut sistem hukum common law, akan tetapi di Amerika Serikat ia setengah masih menganut sistem common law, setengahnya lagi tidak, masih mungkin menggunakan sistem hukum yang lain. Nah, di sistem hukum common law ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum yang terutama. Nah, yang kedua, yang dianut oleh doktrin satu atau deksis. Nah, yang ketiga, adanya adversary system dalam proses peradilan. Nah, jurisprudensi ini sumber hukum utama karena ada 2 hal, yaitu alasannya pertama psikologis, kedua praktis. Dia menggunakan itu agar karena itu alasannya jurisprudensi. Nah, jadi psikologis ini maksudnya setiap orang setelah ditugasi dia harus menyelesaikan perkaranya masing-masing. Nah, jadi untuk mencari alasan itu benar maupun putusan-putusan yang telah merujuk kepada putusan yang ada sebelumnya, teman-teman. Jadi atau keputusan yang telah kita buat sendiri gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah sistem hukum yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang masih menganut sistem hukum common law, teman-teman. Nah, baik, seperti itu. Ketiga, sistem hukum adat. Jadi sistem hukum adat ini sistem hukum yang berlaku di daerah kita, seperti sistem hukum adat seperti adanya di kampung, di kabupaten, daerah-daerah, kota maupun provinsi, teman-teman. Pasti adanya salah satu hukum adat. Nah, jadi sistem hukum adat ini menurut Prof. Dr. R. Supomo, SH, dalam bab-bab bukunya hukum ini
hukum adat ini dituliskan sistem hukum adat antara lain seperti adanya bahasa hukum, yang kedua pepatah adat, yang ketiga penyelidikan hukum adat. Nah, bahasa hukum ini bahasa kata-kata yang seringkali dipakai secara berulang kali dan ia akan mempunyai maknanya masing-masing atau isinya masing-masing. Nah, yang kedua pepatah adat. Pepatah adat ini adalah salah satu petunjuk untuk tentang adanya sesuatu peraturan di dalam hukum adat tersebut. Nah, yang ketiga penyelidikan hukum adat. Hukum adat ini perlu kita ketahui bahwa dalam penyelidikan hukum adat ini adanya peraturan, bukan banyaknya jumlah yang terjadi, jumlah yang perbuatan yang terjadi, teman-teman. Jadi di dalam penyelidikan hukum adat ini, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang keempat sistem hukum Islam atau Muslim law atau Islamic law gitu. Jadi sistem aturan-aturan hukum agama ini yang karakteristiknya dari hukum Islam adalah sangat fleksibel dalam segalanya kejadian dan juga dapat mengikuti perkembangan zaman. Maaf teman-teman, walaupun dirasakan pada Al-Qur'an yang telah dibuat beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak dapat diubah. Nah, jadi di negara-negara seperti Jazirah Arab atau di Asia Afrika yang masih menganut sistem hukum Islam. Ya, jadi di Asia Afrika dia masih menganut sistem hukum Islam, sebagiannya lagi menganut sistem hukum yang lain. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Bahwa bisa kita gambarkan bahwa sistem hukum di Indonesia ini banyak sekali, teman-teman. Bahkan ada 4 sistem yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi itu terdapat sistem yang menganut sistem hukumnya tersebut atau sistem yang menganut sistem-sistem hukum yang lain. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.